I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Randy Erlangga, Diva Wahidatul Mulia, saya Monika Dira, dan Muhammad Ilham Arsyandi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang potret perilaku politik organisasi melihat jejak langkah NW. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Pada dasarnya, NW tidak bisa terlepas dari peran TGKH M. Zainuddin Abdul Majid yang selaku pendiri NW pada waktu itu. Hal ini disebabkan karena adanya peran yang begitu sentral dan dihormati di tubuh NW, sehingga dapat dikatakan semasa dia masih hidup, persis perjalanan dan ketetapan penting yang diambil oleh NW pada masa itu tidak bisa lepas dari tokoh TGKH M. Zainuddin Abdul Majid. Atas pada dasar itu, akan mulai dilihat dari perjalanan karir politik dari TGKH M. Zainuddin Abdul Majid ini. Nah, NW menganut kebijakan politik bebas aktif, yang dimana sejak waktu NW didirikan secara resmi pada tahun 1953 sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, TGKH M. Zainuddin Abdul Majid menetapkan bahwa organisasi NW menganut kebijakan politik bebas, yang artinya sebetulnya organisasi ini memilih untuk tidak afiliasi dan dengan kekuatan partai politik manapun, sehingga waktu itu Zainuddin Abdul Majid merestui terbentuknya Partai Nahdlatul Ulama atau Partai NU, yang dimana Persatuan Tabiah Islamiyah dan PSII di Lombok pada tahun 1953 dan 1954. Sikap ini ditunjukkan sebagai bukti bahwa pada waktu itu TGKH M. Zainuddin Abdul Majid begitu terbuka dengan partai politik manapun tanpa adanya upaya untuk menghalangi dan menekan partai politik manapun. Ketetapan NW untuk tidak berpolitik praktis yang dicabut atau sudah tidak berlaku lagi dengan berbagai pertimbangan pada saat itu, salah satunya karena keyakinan bahwa jalur politik salah satu jalur dalam mendiseminasikan dan membesarkan gerakan dakwah dan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Randy. Saya Randy Erlangga. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Saudari Monika Dira. Organisasi NW menganut kebijakan politik bebas. Sejak NW didirikan secara resmi pada tahun 1953 sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, TGKH M. Zainuddin Abdul Majid menetapkan bahwa organisasi NW menganut kebijakan politik bebas. Artinya, sebetulnya organisasi ini memiliki untuk tidak berafiliasi dengan kekuatan partai politik manapun. Sehingga waktu itu, TGKH M. Zainuddin Abdul Majid merestui terbentuknya Partai Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU, Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau yang disingkat dengan PERTI, dan PSII di Lombok pada tahun 1953 dan pada tahun 1954. Sikap ini ditunjukkan sebagai bukti bahwa pada waktu itu TGKH M. Zainuddin Abdul Majid begitu terbuka dengan partai politik manapun tanpa ada upaya untuk menghalangi atau menekan partai politik manapun untuk mendirikan cabang dimanapun berada, itu termasuk di Lombok Timur. Namun ketetapan NW untuk tidak berpolitik praktis yang telah disepakati ketika mendirikan NW itu tampaknya sudah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi dengan berbagai pertimbangan pada saat itu. Salah satunya karena keyakinan bahwa jalur politik termasuk salah satu jalur dalam mendiseminasikan dan membesarkan gerakan dakwah dan pendidikan. Oke, saya lanjutkan kepada rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. NW bergabung dengan Partai Masyuni. Setelah bermusyawarah dengan tokoh NW yang lainnya pada waktu itu TGKH M. Zainuddin Abdul Majid dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, maka dengan tegas dan secara resmi bergabung dengan Partai Masyuni. Di antara alasan TGKH M. Zainuddin bergabung di partai tersebut dan mendukung Masyuni adalah 68 pertama, bahwa Masyuni merupakan partai politik Islam yang konsisten memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat Indonesia umumnya. Partai Masyuni lebih terbuka dan demokratis, namun tetap berpijak pada cita-cita politik Islam yang selalu lantang bicara dibandingkan partai Islam lainnya. Kedua, TGKH M. Zainuddin Abdul Majid memiliki banyak kesamaan visi dan misi dengan Partai Masyuni, terutama dalam pandangan tentang tujuan politik yang diperjuangkan, dan ini sekaligus menjadi alasan kenapa dia tidak memilih bergabung dengan Partai NU. Ketika Partai NU terbentuk karena banyak perbedaan visi dan misi politik dan dengan KH Wahid Hashim 69 ketiga keterlibatan dalam dunia politik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Setelah secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari Parmusi, melalui tokoh-tokohnya, NW secara resmi bergabung dengan Golkar melalui Front Nasionalnya. Sejarah mencatat pada tahun 1971, Front Nasional ini kemudian hari melahirkan Sekber Golkar, merupakan suatu organisasi politik yang dibentuk gagasan Jenderal A.H. Nasution, yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok militer, agama, pemuda, buruh, pengusaha, dan kelompok-kelompok non-ideologis lainnya. Dukungan yang diberikan oleh TGKH M. Zainuddin Abdul Majid dan NW kepada Sekber Golkar didasari atas beberapa pertimbangan politik. Pertama, Golkar adalah partai Orde Baru yang dinilai berhasil menumpas gerakan G30 SPKI. Keberhasilan ini paling tidak adalah sebuah kemaslahatan bagi kaum muslimin. Sejak TGKH M. Zainuddin Abdul Majid memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam aktivitas politik pada sekitar tahun 1986, maka persistensi dinamika politik di internal NW pun tidak sedinamis yang terjadi ketika TGKH M. Zainuddin Abdul Majid masih aktif. Ini sangat bisa dimaklumi karena posisi TGKH M. Zainuddin Abdul Majid yang begitu sentral dan founder dalam organisasi NW, karena dia masih dianggap tokoh panutan yang segala-galanya dalam NW, termasuk segalanya dalam urusan politik. Walaupun keputusan TGKH M. Zainuddin Abdul Majid tidak berpolitik praktis secara langsung, tapi bukan berarti semua muridnya atau elit NW yang tidak berpolitik akan tetap pada waktu itu. Keterlibatan politik oleh masing-masing murid TGKH M. Zainuddin Abdul Majid dan elit NW lebih mempresentasikan dirinya sebagai individu, bukan sebagai elit yang mewakili organisasi NW. Terima kasih. Nah, setelah teman-teman mendengarkan hasil presentasi kami, yang dimana dapat kami simpulkan pada hasil presentasi kami, yang dimana potret perilaku politik organisasi melihat jejak langkah NW ini mengacu pada pengamatan dan analisis tentang cara individu atau kelompok dalam suatu organisasi berinteraksi dan berperilaku dalam konteks politik, yang dimana pembahasan kami ini mencakup upaya untuk memahami bagaimana kekuasaan, pengaruh, dan dinamika politik berperan dalam organisasi tersebut, dan aspek seperti persepsi kekuasaan, persaingan internal, perjuangan kepentingan, dan strategi untuk mengaruhi keputusan organisasi. Analisis perilaku politik organisasi dapat membantu dan meningkatkan pemahaman tentang dinamika internal suatu organisasi dan bagaimana tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kinerja organisasi secara keseluruhannya. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Terima kasih teman-teman.